Halo teman-teman, selamat datang di podcast PRDC. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih tentang AI di dunia kerja media, membantu atau menggantikan. Nah, sebelum kita mulai, kita mau perkenalan dulu nih. Sebelumnya di sebelah saya ada Mas Ano dari Humas TV One. Selamat siang Mas Ano. Halo. Dan juga ada teman-teman magang dari Humas juga. Boleh perkenalan masing-masing? Oke, hai halo semuanya. Perkenalkan aku Adinia, magang di program Pagi-Pagi Seru. Pagi, siang, sore semuanya, aku Ines Gajasati. Sekarang aku lagi magang di program TV One yaitu One on One. Halo semuanya, aku Naomi Mutiara, magangnya di divisi talent Gus Bukar. Halo semuanya, perkenalkan saya Ibnu Dauzi, saya sedang magang di Public Relation TV One. Nah, karena kita udah saling mengenal satu sama lain nih, kita langsung aja nih ke pertanyaan pembuka. Menurut masing-masing dari kalian nih, apa satu kata yang paling menggambarkan AI saat ini? Kalau aku sih instan ya. Instan. Sangat efisien ya? Efisien. Kalau dari aku. Kalau dari saya, canggih. Saya membantu sih. Dari Mas. Udah. Apa ya? WoW sih. Wow. Wow. Dikasih Sangat wow. wow banget. Oke, kita lanjut ke segmen pertama. Itu pengalaman menggunakan AI saat magang. Biasanya AI dipakai untuk pekerjaan apa sih kalau boleh tahu? Oh, kalau saya di bagian TV, di bagian Public Relation ya, pastinya itu terkait. Saya tuh waktu itu pernah tanya soal data TV-TV yang ada yang masih aktif di nasional ya terutama ya. Itu membantu banget sih, jadi nggak lama tuh saya nyari, saya menggunakan sebuah AI untuk membantu saya mencari data atau riset lah, data yang valid yang sekarang memang TV-TV itu masih aktif gitu di nasional, gitu. Sangat membantu lah. Oh gitu. Kan tadi Mas bilang membantu AI dalam proses riset dan pengolahan data. Nah, itu biasanya seberapa membantu? Apakah membantu banget? Apakah tidak terlalu membantu? Kalau untuk membantu tuh, kalau dibilang persenan sih saya 70-30. 70-30. Jadi, sangat membantu banget kalau untuk sekarang ini AI. Baik, buat pertanyaan selanjutnya itu untuk magang program acara. Nah, AI apa sih yang paling sering dipakai untuk dalam produksi program? Aku kalau dari aku pribadi sebenarnya untuk riset dan yang lain aku masih sedikit trust isu ya sama ChatGPT. Maksudnya AI sendiri karena menurut aku kadang dia suka mengada-ngada suatu hal yang yang nggak faktual gitu. Jadi kalau aku pribadi untuk riset gitu, aku kebanyakan untuk ngumpulin link dulu nih, baru nanti diminta resumenya atau enggak secara garis besar nanti AI-nya nangkepnya gimana gitu. Karena sebenarnya kan AI gambaran dari pemakainya ya. Kita jangan asal percaya sih sebenarnya. Kalau untuk riset kan sedikit isu-isu kan sedikit sensitif ya. Jadi sedikit harus lebih kritis lagi sih kalau untuk risetnya gitu. Jadi menurut Kak Ines nih, AI itu cukup membantu proses pembuatan skrip dan juga visualisasi ya? Iya, benar. Oke, baik. Selanjutnya itu untuk magang talent. Kenapa sih AI itu sering digunakan untuk menyusun chat narasumber? Nah, kalau dari saya sendiri itu talent itu biasanya dari template-nya itu jarang dikasih mentor. Jadi kita langsung disuruh menghubungi narasumber, misalnya udah dikasih nih kontak-kontaknya Mas Ano. Tapi kadang kita bingung nih, kadang narasumber itu ada yang corporate, ada juga yang influencer, artis. Jadi kita harus menyesuaikan gimana sih chat kita biar terlihat sopan atau terlihat have fun kalau misalkan kita ngomongnya sama influencer yang mungkin seru-seru juga gitu sih, Kak. Kalau menurut Kak Naomi nih, apa manfaat yang paling kakak rasakan nih saat menggunakan AI? Kalau menurut saya kenapa bermanfaat itu karena kalau misalkan pakai AI itu jadi tersusun rapi dan kelihatan lebih sopan. Mungkin karena kan kalau misalkan kita pengetahuan untuk public speaking dan untuk berbicara melalui WhatsApp dan lain-lain, email itu kan agak krusial juga ya, apalagi kita membawa nama perusahaan yaitu TV One. Jadi sangat membantu banget kalau misalkan pakai si AI ini. Jadi lebih tertata obrolan gitu. Gitu. Nah, saya punya pertanyaan umum aja. Kalau misalkan
AI itu nggak bisa digunakan nih selama seminggu. Aduh. Pekerjaan apa yang paling terdampak? Dan menurut kalian pekerjaan apa yang paling terbantu dengan hadirnya AI? Kalau aku sih ya, insya Allah sih nggak ada yang berdampak ya, tapi mungkin ke waktu kita ngerjain ya. Biasanya kalau misalkan pakai AI nih, perbandingannya ngerjain satu, kan aku bikin skrip tuh dibantu AI, kayak dirapiin ya gitu pakai AI. Kalau misalnya kayak gitu bisa at least 10 menit lah, reset terus habis itu tulis rapiin terus 10 menit pakai AI. Tapi kalau misalkan nggak pakai AI mungkin cuman perbandingan paling 5 menit atau 10 menit lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan berdampak ke kualitas hasil yang kita kerjakan sih insya Allah enggak ya, karena nomor satu sih kemampuan dulu baru AI sebenarnya. Iya benar. Setuju. Terima kasih. Mungkin kalau dari aku pribadi juga nggak jauh beda dari si waktunya juga kedampak, sama mungkin aku sih juga ngebandingin ya, kan aku juga ngedit kayak grafis gitu di belakang program. Itu aku pernah nih bandingin antara buatan aku sama buatan AI, dan ternyata seleranya dari mentor-mentor sendiri tuh sekarang udah sangat mengacunya pada AI mas. Jadi aku kayak oh ya udahlah AI aja. Jadi terus arahan dari mentor juga kebanyakan udah pakai aja gitu, karena kan kalau di program itu kan kadang bahkan hamin beberapa jam kadang bisa berubah gitu ya mas. Butuh kayak dinamisnya cepet gitu. Jadi kadang AI ini sangat dibutuhkan banget sih. Itu paling berguna untuk grafis kayak gitu, karena mereka otaknya karena mereka kreativitas sekali gitu. Sepakat. Gitu sih. Oke, baik, kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu beberapa pertanyaan nih untuk Mas Ano nih sebagai mentor humas di TV One. Mas. Baik. Apa nih? Pertanyaan Ayas. Ayas. Baik, ke pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan penggunaan AI di TV One saat ini, Mas? Kalau boleh tahu. Baik, kalau saya sih secara pribadi menganggap AI ini sebagai tools ya, sebagai alat tambah dalam menunjang kreativitas dan juga hasil kerja yang ada di sini. Jadi tidak melulu AI itu sebagai patokan dan juga pegangan nih. Jadi apa harus AI. Jadi sepertinya kalau kita ketergantungan dengan AI itu akan berdampak. Kalau menurut saya pribadi, secara pribadi kita tidak akan bisa berkembang. Secara pribadi nih, secara personal, kalau kita terlalu memanfaatkan tools, kasarnya bahasa kasarnya, aduh otakku nggak mau berkembang. Jadi kalau saya pribadi akan memanfaatkan AI itu sebagai alat tambah, sebagai penunjang hasil dari kerjaan kita. Gitu kan. Kalau teman-teman lihat penggunaan AI di TV One ya, mungkin tidak hanya di TV One tapi di semua sektor, di semua televisi, AI itu pastinya sangat mensupport kegiatan-kegiatan, apalagi yang hasil akhirnya merupakan tayangan ataupun digitalisasi gitu. Apalagi ke sebuah televisi, tayangan-tayangan digital bentuknya yang kita lihat di gambar, di layar itu, kalau menggunakan AI pastinya yang saya bisa pastikan secara pribadi sih ini hasilnya, prosesnya jadi lebih singkat, kerjanya di kita jadi lebih cepat gitu kan. Nah, produk kita di TV One dengan AI ini adanya presenter AI TV1.ai tersebut gitu kan. Jadi di tahun 2023 kita bisa mengklaim kita sebagai televisi pertama yang menggunakan presenter AI, di mana ada berita yang sudah tim redaksi siapkan, tetapi yang membaca beritanya itu adalah presenter AI. Sejauh itu sih itu ya perkembangan penggunaan AI di TV One. Selain di layar dan juga mungkin di teman-teman yang ada di departemen lainnya pun menggunakan teknologi AI untuk kepentingan mereka mempercepat proses kerja. Gitu. Oke, baik. Berarti bukan hanya channel televisi TV One, tapi ada juga channel televisi lain yang menggunakan AI, dan perkembangan juga sangat baik. Sangat tinggi. Kita tidak bisa menafikan dan kita juga tidak bisa menahan perkembangan teknologi yang ada di dunia. Kita harus bisa mengikuti, tapi juga kita jangan sampai terbawa arus oleh teknologi itu. Kenapa? Karena yang pasti sih dengan perkembangan teknologi, kalau menurut saya pribadi ya, itu akan membawa kita secara personal lebih malas. Kita tidak bisa menggali potensi yang ada di diri kita. Gitu kan. Makanya saya di awal bilang bahwa kehadiran AI itu diusahakan sebagai tools tambahan penunjang dari hasil kerja. Gitu. Perlu diingat tuh ya. Iya sih.
Berarti AI ini penggunaannya masih sebatas alat bantu tambahan aja ya, bukan jadi kebutuhan kita tersendiri gitu ya. Bisa jadi beberapa orang teman-teman di TV One, udah gue ngandelin AI, bisa jadi kayak gitu kan. Tapi karena gini, hasil akhir dari AI itu kan tergantung prompt yang kita isi kan. Iya. Bisa jadi hasil yang dihasilkan oleh AI itu, kok nggak sesuai dengan pemikiran gue gitu kan. Jadi harus kita review lagi hasil dari produk AI tersebut. Contoh nih kayak tadi si siapa namanya Mas Ibnu, dia mencoba search, dia mencoba nyari televisi nasional atau televisi yang ada di Indonesia pakai produk AI, dia nanya-nanya, walaupun mungkin di Google ada gitu ya, dan nyari di Google gitu kan, di search engine lain pasti ada. Tapi kita harus tetap sebagai personal, kita harus make sure lagi nih hasilnya apa yang ada di produk AI tersebut. Ada misalnya ada 20 list televisi yang ada di Indonesia secara nasional. Tapi kita harus search lagi, kita make sure lagi, ini masih ada bener nggak ya nasional. Jadi nggak menelan mentah-mentah hasil AI. Tapi sih gitu. Setuju sih, sepakat. Sepakat. Fokus. Nah, setelah penjelasan yang panjang tadi dari Mas Ano, bagaimana sih TV One nih melihat perkembangan AI dalam beberapa tahun ke depan gitu? Pastinya sih kalau saya melihat pastinya akan lebih dahsyat ya. Kayaknya akan lebih dahsyat gitu kan. Kenapa? Berkembangnya teknologi selain memberikan kebaruan terhadap kita semua, terhadap layar dan lain-lain, ya kita bisa lihat lah kayak mungkin dulu seseorang gitu kan, ataupun siapapun lah itu, untuk dia bisa tampil di layar gitu kan, tampil di TV, mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai dunia broadcast ataupun televisi ataupun kamera. Tapi kan sekarang enggak, perkembangan teknologi siapapun itu di sana, entah itu masih tingkatan SMP, SMA gitu kan, kuliah, dia bisa jadi viral di sosial media. Itu kan karena perkembangan teknologi. Iya, benar nggak? Ya kan, perkembangan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu orang bisa terkenal itu harus lewat TV. Iya benar. Itu ya, harus lewat TV. Dia harus punya bakat, harus something lah, karena memang di televisi itu kita banyak bukan keterbatasan ya, banyak rambu-rambu yang harus kita patuhi sebagai lembaga televisi agar hasil dari siaran itu boleh ditonton oleh masyarakat. Gitu kan, karena memang di TV itu banyak polisinya lah, banyak rambu-rambunya yang harus kita taati gitu kan. Berbeda dengan sosial media, memang teman-teman semua, masyarakat semua bisa menggunakan. Oke, baik, terima kasih Mas Ano. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada teman-teman sekalian yang ada di sini nih. Saat ini AI itu digunakan untuk membuat ilustrasi, gambar, dan juga video. Nah, menurut para teman-teman, apakah ini menjadi peluang atau justru tantangan nih bagi industri media? Kalau saya sih ngelihatnya dari gambar atau video itu sebenarnya menjadi salah satu peluang ya. Jadi iya, karena apa? Jadi kita nggak kaku-kaku banget dengan video-video atau gambar-gambar yang udah pernah kita buat. Misalkan tadi kan teman-teman banyak yang bilang mulai dari kemampuan sendiri ya kan. Nah itu jadi sebuah pemanis lah gitu, bahasanya kalau di makanan pemanis, supaya si gambar ini yang kita buat kita bisa tambah pernis atau kita bisa modifikasi lebih cantik lagi gitu loh, dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu peluang. Kalau menurut saya sendiri itu lebih ke tantangan sih, Mas Ayas. Tantangannya? Iya. Kenapa tuh? Karena kalau menurut saya itu banyak kalau misalkan untuk gambar dan video, jika menggunakan AI itu sangat lebih banyaknya berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan banyak masyarakat Indonesia jadi jatuhnya kemakan hoax gitu-gitu. Oh iya benar. Jadi menurut saya menjadi tantangan terbesar juga buat masyarakat di Indonesia kalau untuk yang hal gambar dan video ya Mas Ayas. Tapi kalau misalkan untuk misalnya kita mencari pengetahuan itu masih cukup worth it. Cuman kalau untuk gambar maupun video itu menjadi tantangan dan ada sedikit resiko juga sih kalau jika menggunakan AI. Baik.
Saya nanti nambahin aja, kan biar pinter-pinter. Iya. Kalau menurut aku untuk di dunia media ya, kalau tadi tuh ada visualisasi, menurut aku itu jatuhnya kedua sih, di tantangan dan juga peluang. Peluang tadi dapat efisiennya, tapi untuk tantangan sendiri itu balik ke masing-masing orangnya. Dan mungkin tadi di dunia media kan ada beberapa job yang dipegang untuk grafis sendiri kan, itu mungkin bisa sedikit berkurang karena AI bisa nge-tag itu. Karena aku juga melihat nih di sekitar aku nih, ternyata untuk beberapa job orang ini malah kepake di AI semua yang bisa dikerjain sama satu orang gitu. Itu menurut aku justru tantangan, tapi peluangnya tadi sekali lagi itu bisa efisiensi, dan juga itu balik lagi gimana kita cara makainya. Kan kalau aku sendiri tuh untuk ide pure dari kita, terus gimana cara kita bisa nuangin nih ke si AI-nya. Tapi AI ini bahasanya sebagai finalnya aja lah, finalan untuk penyempurnaan, dan kita juga ngandalan mentah-mentah kan bagi ke tengah sana juga gitu sih. Sih kalau aku sih untuk gambar dan video jujur aku agak kontra sih, karena aku tuh sangat menghargai orang yang usaha menggambar pakai tangan, effortnya, idenya. Jadi menurut aku sih itu tantangan, karena selain saya kan banyak juga yang orang-orang kontra dengan penggunaan media AI gitu, video, gambar. Bisa jadi orang-orang ngecap misalkan kita kerja di media A gitu, kita pakai AI, terus orang-orang tuh ngecap ini media ini nggak ada usaha, dia kurang usahanya karena dia pakai AI gitu. Jadi seperti itu tantangan, karena banyak orang-orang yang kontra pakai AI seperti itu. Kalau saya sih saya selamin sedikit ya. Teman-teman udah luar biasa ngasih pendapatnya mengenai si teknologi AI ini. Kalau dari dunia industri sendiri, saya melihatnya di dunia industri ya, di corporate, bahwa ini bisa jadi peluang dan juga menjadi tantangan. Kenapa? Untuk secara personal, untuk masing-masing orang gitu kan, bisa jadi orang yang tidak mendalami ilmu gambar grafis dan video itu bisa menghasilkan something yang bagus di layar atau di tampilan gambar. Berbeda dengan orang-orang yang sudah mendalami hal tersebut, dia pintar desain, pintar gambar gitu. Hasilnya penggunaan AI itu hanya sebagai pemanis ataupun tacap sedikit terasa terhadap apa yang sudah digambar gitu kan. Kasarnya gini deh, Mas siapa tadi? Mas Ayas tuh jago desain segala macam gitu kan, jago desain segala macam. Nah, teknologi yang ada memvisualisasikan hal yang dicoret-coret kertas itu menjadi sebuah gambar gerak di layar, gitu kan. Saya yang nggak bisa, gitu kan, saya nggak bisa gambar, nggak jago desain, tetapi saya mempelajari AI ini bermanfaat untuk imajinasi saya bisa terlahir di gambar atau di layar. Itu akan mungkin hasil gambarnya di layar itu akan berbeda. Itu pure yang memang prompt aja kita, gue pengen bikin gambar video dong, bla 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 bla, kan gitu yang biasa gitu ya. Kalau di AI benar nggak sih? Kalau di AI gitu kan, kita pakai prompt nih kan, imajinasi gue secara tulisan dan bahasa Indonesia adalah begini. Tapi kalau Mas saya udah digambar cakep gitu kan, orang kayak gini, lalu diilustrasikan di gambar, dicoret-coret, lalu ditambahkan produk AI-nya jadi hal yang sempurna kan gitu. Itu bisa jadi hal yang berbeda dengan orang yang memang sudah ahli di bidangnya gitu kan, gambar dan video. Memang orang yang cuman bisa memanfaatkan produk AI tersebut. Gitu. Untuk dunia industri itu jadi peluang dan juga jadi tantangan, di mana kita harus bisa menghasilkan karya orisinal di layar, tetapi juga menjadi peluang bahwa ya kita nggak bisa memungkiri untuk pengetatan biaya ataupun biaya produksi, kos produksi itu kan harus ada. Gitu sih. Berarti bisa jadi peluang dan juga menjadi tantangan ya. Yes. Dapat meningkatkan kreativitas, tapi juga membuat karya menjadi kurang original. Original. Oke, baik. Lanjut ke segmen selanjutnya, itu ada batasan dan tantangan. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman nih, pernah nggak sih kalian tuh mendapatkan hasil AI yang kurang tepat dengan kemauan kalian? Pasti sering sih. Pasti Tapi sering, kan kan? aku yang grafis tadi ya,
atau enggak aku pernah nih riset nih terus ya itu mentah-mentah aja gitu, tolong risetin ini, kasih link dan bukti. Ternyata waktu aku pencet semua, apa nih kok kosong sih berita, lo marah-marah kan kayak apa nih gak jelas. Akhirnya udah itu skip. Akhirnya tadi kan aku pertama kali langsung udah aku dulu nih yang ngasih link ke dia biar dia ngelah gitu. Terus juga sering nih grafis kayak tiba-tiba tangannya buntung, tiba-tiba ini kan kesel juga. Serem banget Tadi dong. aku bilang, kayak misalnya Mas Ayas jago gambar, jago desain, jago grafis segala macam. Hal tersebut bisa jadi akan tidak ada. Iya. Karena digambar secara orisinil dibanding dengan hasil AI yang harus kita masukkan melalui prompt gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya kendalanya bisa diatasi ya kita dengan si promnya benar-benar detail banget sih Mas Ayas gitu. Jadi balik lagi sebenarnya kok otak yang punya yang ngendaliinnya gitu. Si AI kan cerminan dari si pemakainya kan. Gitu sih balik lagi. Gitu. Kendalanya itu dong. Kalau aku sih jadi kan aku kan nulis script itu kan isinya udah sesuai data-data peristiwa yang terjadi gitu. Kayak chat tolong kayak disingkat-singkatin lagi gitu loh, bahasanya lebih efektif soalnya kan dibaca untuk 1 menit. Dia kadang yang dipotong tuh bukan kayak misalkan kalimatnya yang gak efektif tapi malah datanya dihilangin. Kayak misalkan jumlah korbannya hilang lah gitu. Iya, penggalan-penggalannya itu. Jadi kayak bukannya jadi memudahkan, jadi kayak lah kok hilang, jadi harus nulis lagi. Pada akhirnya kayak ya udahlah, saya aja yang singkatin sendiri gitu. Pada akhirnya seperti itu sih. Kalau dari saya sendiri itu biasanya kalau misalkan karena kebutuhannya untuk talent ya di tempat magang itu kadang si AI ini tuh terlalu banyak basa-basi yang berlebihan gitu. Jadi kita harus benar-benar yapping, sedangkan beberapa narasumber itu pengennya To the point. Iya, to the point, tapi si AI ini malah menanya apa kabar dan lain-lain, sedangkan itu kita udah chat duluan ke si narasumbernya gitu. Jadi biasanya itu aku benar-benar detail dulu atau aku benar-benar bikin dulu sendiri kayak selamat siang, izin konfirmasi untuk kehadiran dan lain-lain. Itu aku coba ketik dulu, nah baru aku rapin ke si AI, tolong rapihin ini gitu, biar lebih sopan. Nah kadang tuh dia ditambahin lagi atau dikurangin lagi gitu, karena kita bilangnya tolong bikin lebih sopan. Jadi karena dia mikirnya lebih sopan lagi, ya udah dipanjang-panjangin di basa-basi dan lain-lain gitu sih biasanya kalau AI. Sudah cukup. Skip lanjut lah. Jarang soalnya kalau pakai AI di Jago. Kebanyakan langsung turun tangan ya. Kalau PR mah jarang pakai AI, kerjain sendiri. Biar ketahuan kamu. Iya. Iya. Biar kelihatan kerja lebih ekstra ya Mas. Jarang. Pola acara udah ada, ya kan tinggal nyari. Itu kan ada di PR itu juga kan sering juga saya minta tolong untuk buat grafis gitu ya di PowerPoint segala macam gitu. Iya. Ada aja sih yang kurang tepat ya, tapi itu tadi itu kayak penulisan naskah segala macam, hasil riset tidak sesuai dengan data yang pernah kita search gitu kan. Itu lagi hasil dari AI harus kita baca ulang lah, harus gitu nggak plek-ketiplek wah keluar mentah-mentah. Karena kalau untuk di TV One karena hasil karyanya jurnalis harus sesuai fakta. Itu gaya bahasanya juga harus disesuaikan dengan gaya bahasanya kita televisi sebagai televisi jurnalis, televisi berita, bukan televisi entertain gitu kan, yang mungkin dari kalimatnya harus cukup menghibur atau gimana gitu kan. Kalau jurnalis gitu kalimat bahasanya bisa berbeda. Walaupun hasilnya harus bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi bahasanya yang kita pakai, yang kita siapkan, yang kita tayangkan harus bisa dinikmati oleh semua golongan tingkatan ekonomi A, B, C, D gitu kan. Jadi apapun yang terjadi di layar, apapun beritanya di layar itu bisa dikonsumsi oleh penonton Indonesia dari tingkatan apapun. Oke, baik Mas Rano, terima kasih. Lanjut. Menurut teman-teman nih, apakah AI membuat seseorang menjadi lebih malas berpikir atau justru malah lebih produktif? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tergantung orangnya sih Mas. Iya. Tergantung orang. Kalau Iya. Boleh. kalau orangnya apa ya,
orangnya positif, baik gitu kan. Hal itu bisa memperingkas dia dari hal kerjaan gitu kan. Dia memang bisa gitu kan, bisa melakukan, tapi ditambah itu dia jadi bisa lebih banyak hasil. Misalnya dalam waktu 1 hari 8 jam kerja, yang biasa 1-2 video atau 1-2 kerjaan, ditambah itu bisa 4, bisa 5, gitu sih. Kalau saya sendiri itu lebih menguntungkan juga ya, karena tuh lebih banyak positifnya kalau bagi saya sendiri itu, karena setelah kita tanya AI kita jadi tahu oh ternyata tuh cara chatnya gini gitu, terus tanda bacanya seperti ini gitu, jadi pembuka awalnya tuh jadi gini, jadi kita lebih tahu gitu loh, jadi terbuka pikirannya yang sebelumnya belum tahu cara secara formal atau secara entertain itu berbeda, jadi kita tahu setelah dikasih tahu si AI ini gitu. Nggak jauh beda. Sama kurang lebih sama jawabannya. Sepaket? Paket. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu ada 2 pertanyaan untuk Mas Ano sebagai moderator Mas. Udah siap belum? Nah, pertanyaan pertama, menurut Mas Ano nih, keterampilan apa yang tetap harus dimiliki meskipun AI semakin berkembang? Tergantung teman-teman ada di mana. Misalnya tadi Mas Ibnu ada di PR gitu kan. Keterampilan PRing-nya segala macam dia harus bisa. Dia harus punya kemampuan itu. Nah, tadi siapa kamu di Naomi di Thailand ya kan. Lebih banyak berhubungan dengan narasumber gitu kan. Terus kamu di mana tadi? Di pagi-pagi seru. Pagi-pagi seru, searching data segala macam itu harus bisa lah. Terus mbaknya di video ya, di mana? News one on one. Iya, nggak usah kamu di mana? Oh, di sosial media spesialis sama riset data. Riset datanya. Semua harus bisa memahami pertama kerjaannya, lalu harus punya kebiasaan kerjanya gitu kan. Kayak misalnya Mas Ibnu dia harus pintar nih bikin kalimat gitu kan, karena sering kali kita bikin rilis segala macam. Lalu tiba-tiba suruh bikin surat dan lain-lain gitu kan. Nah itu harus bisa tuh. Nah mungkin dengan adanya AI ya paling cuma QC aja gitu kan. Lo QC dong gini gitu, bisa jadi kayak gitu. Semua harus punya keterampilan ya, jangan sampai keterampilan kita dihasilkan oleh si produk AI. Dari awal saya bilang si AI itu hanya tools gitu kan, hanya alat yang mempermudah kita, mempercepat tugas kita itu sih. Gitu. Baik. Jadi memang tergantung orangnya dan tergantung dia punya skill apa gitu ya. Oke. Yang desain harus paham banget dengan apa yang dibuat, desainnya harus bagus segala macam gitu kan. Si produk kayak ini mungkin hanya memperhalus, mempertegas lagi dengan apa sih yang lo inginin, apa sih yang gue pengen dari hasil gue ini, dari desain gue ini. Gitu sih kalau menurut pendapat saya ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya ini seru nih. Buat Mas Ano nih, apa pesan untuk mahasiswa atau anak magang yang mulai terbiasa menggunakan AI dalam bekerja? Jangan mas. Ibnu ya mas. Kira-kira apa nih pesan-pesan buat Ibnu nih? Ya, pesannya ini kan ada jamin makan siang, terus apa yang enak ya? Lapar. Apa ya? Jangan mengandalkan tools yang ada. Ya, jangan mengandalkan tools, terus mengasah skill masing-masing yang menjadi produk yang orisinal yang kita keluarin. Sekali lagi, AI itu tools yang mempermudah kita dalam menghasilkan karya yang kita inginkan. Gitu. Oke. Sungguh sangat mendalam. sungguh dalam. Harus dicatat. Harus dicatat ya Ibnu. Soalnya kan nggak sedikit teknologi AI itu mungkin karena orang itu di luar sana orang yang sangat pintar itu menggunakan AI itu malah untuk sesuatu yang negatif. Benar nggak sih? Benar Ya, tuh. Sepakat. Makanya ada teman di bagian digital
Nah, yang menyarankan jangan sering-sering selfie. Jangan selfie. Kenapa tuh? Ya, karena bisa jadi gambar kita dipakai orang. Oh iya. Data mukanya. Data muka gitu kan. Segala Keperluan. Gitu. Ya kayak teman-teman tahu nonton Fast and Furious kan? Sampai siapa yang sudah meninggal tuh? Paul. Paul Walker. Walker. Ya. Tapi kan di diskonya yang Fast Furious 7 ya, dia masih bisa tetap nongol di situ. Iya. Gitu. Itu kan yang salah satu kecanggihan teknologi. Makanya ada teman di digital kita tuh yang pesan jangan sering-sering selfie. Artinya gambar kita, wajah kita digunakan. Yang enggak. Cewek-cewek Ini suka selfie nih gitu. Sepakat. Cewek Mungkin sepakat. selfie boleh, tapi Jangan diumbar-umbar. upload. Iya, Iya. upload. Kalau dikasih ke cowok mesti boleh. Merasa dari ngomong sih itu deh. Mas kayak Iya. gitu. Podcast Intinya gosip. apa? Intinya apa Ibu Nur tadi kata Mas Ano sebagai anak magangnya? Jangan males no. Maaf udah konteks. Ini nanti lama-lama Jadi mereka podcast ngomong. gosip deh teman-teman ya. Ya, oke. Gitu. Lanjut Mas Ayas. Iya. Udah tutup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya buat hari ini dan juga buat Mas Ano nih. Dari diskusi hari ini kita melihat bahwa AI telah menjadi bagian dari dunia kerja, termasuk di industri media. AI mampu membantu berbagai pekerjaan, mulai dari riset, penyusunan naskah, pengolahan data, hingga pembuatan visual. Namun, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan verifikasi tetap menjadi hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Itu dari AI juga ya. Enggak. Enggak. Mungkin dari AI. Nah, saya sependapat dengan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ano. Saya pikir nyontek dari kalimat saya enggak ya? Iya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari Terus. Berarti ini teman-teman satu UNJ. Iya, Iya. satu prodi. Satu prodi Oh, Mas itu ya? Iya. Aku sering ketemu kamu ya? Iya. Aku lupa inget ya? Iya, sering. Ini Soal- magang yang tahun lalu Mas, dari Oktober. Apa sih kok tahun lalu baru sih? Iya, dari zaman Dari tahun Febri. lama banget. Oh, yang dulu pernah kunjungan ya? Iya, pernah Oh, kunjungan, iya. terus minta magang. Iya. Oh, akhirnya kamu masuk. Ini Mas, Iya. waktu itu kita datang bareng nih sama Iya, Bapak Dua, yang- tiga nih Iya, iya. kunjungan. Terus Mas bilang ini Kayaknya dibuka. familiar ya? Iya, lagi buka, terus saya chat Mas Ano, terus akhirnya Iya, iya, iya. kasih ke Mas Febri karena di PR udah full kemarin gitu. Yang waktu itu kunjungan itu. Pernah tugas juga nggak sih? Iya, aku pernah sering Kamu pernah tugas ya di sini Iya. ya? Masa kalau ada tugas kelompok gitu kan, waduh, oh iya yuk gitu kan, mau masuk di ruangan sebelah ya? Apa Oh, enggak? iya. Apa di kunjungan doang? Di kunjungan. Di kunjungan ya? Tapi sering ketemunya di TCI kalau Iya. Mas Ano. Oke. Oke. Sip. Oh iya, satu lagi. Oke. Kalau ada apa namanya? Makanan di Bukan. Lapar. Jadi langsung distract. Itu udah banyak bunda. Langsung distract gua. Roten loh. Aduh, apa Kalau ya ada tadi? anak magang Bukan. Ini quotes. Ada kata-kata bijak, mungkin kata-kata bijak. Quotes of the day. informasi. Apa sih? Breaking news. Kapan? Kopi. Breaking news blockingan apa itu? Oke, baik teman-teman, karena Mas Ano lupa. Jadi kita sudahi saja podcast biar di sini pada siang ini.